Pemerintah mempercepat implementasi program biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya kemandirian dan efisiensi energi. Implementasi produksi dan penggunaan B50 alias biodiesel campuran solar dengan 50% bahan bakar nabati dan minyak kelapa sawit akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Langkah ini diambil sebagai bantalan menghadapi gejolak harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah. Untuk mengelaborasi hal ini telah hadir melalui sambungan virtual Bapak Fadli Hasan, Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Selamat pagi Pak Fadli. Ya, selamat pagi, Pak, ini terkait Mas dengan Yuda. tanggapan mengenai penerapan mandatori yang akan berjalan kurang lebih 2-3 bulan lagi Pak. Sejauh ini seperti apa Pak? Dari segi teknis, dari segi kesiapan, dan bagaimana tanggapan dari para pengusaha GAPKI sendiri Pak? Ya, saya kira dengan perkembangan terakhir ya, harga PAME itu berada di bawah harga solar ya, secara internasional dan di dalam negeri juga demikian. Kalau selama ini kan harga PAME itu lebih tinggi daripada harga solar. Nah, setelah adanya perang ini terjadi namanya pemutaran balikan ya, di mana harga solar itu lebih tinggi daripada harga PAME. Jadi kan rule of thumb dalam pemberlakuan blending itu adalah kalau harga PAME lebih tinggi daripada harga solar, seharusnya blending itu diturunkan, misalnya dari B40 menjadi B30, gitu, B35. Kalau harga solar lebih tinggi dari harga PAME, tidak ada subsidi kan, berarti kemudian blendingnya dinaikin gitu, karena tidak akan memberatkan beban subsidi untuk PAME tersebut ya, untuk biofuel itu. Makanya tadi kita mengatakan bahwa ada penghematan subsidi sebesar 48 triliun kalau 50 itu dilaksanakan. Menyangkut kesiapan, saya kira sekarang ini kan memang proses apa namanya tes ya, road test, kemudian infrastruktur itu sedang dijalankan, dan sampai saat ini kabarnya itu bahwa tidak ada suatu dampak yang signifikan terhadap kinerja daripada engine tersebut. Ini yang sampai sekarang ini itu tidak yang selama ini dijalankan. Jadi mudah-mudahan saja sampai bulan Juli itu tidak ada masalah yang terkait dengan teknis dan logistik lah, sehingga ini bisa berjalan. Nah, dari sisi produksi memang ini kita tahu apa namanya ini, produksi kita ini beberapa tahun ini produksi CPO-nya, stoknya itu agak melambat gitu ya, stagnan ya. Tetapi di tahun 2025 ini itu harga produksi kita meningkat, dan di tahun 2026 ini diperkirakan masih akan ada peningkatan walaupun tidak sebesar di tahun 2025. Sehingga kalau toh ada pengalihan daripada ekspor CPO dan produkturnya dialihkan ke apa namanya pemakaian biodiesel di dalam negeri, yang itu mungkin jumlahnya itu sekitar 1,5 sampai 2 juta ton, itu tidak akan terlalu mengganggu ekspor kita, ya kan, dan juga kemudian devisa yang kita hasilkan seperti itu. Iya, Pak, kalau kita bicara mengenai penerapan B50 ini, Pak, sebenarnya di satu sisi apakah betul menimbulkan tekanan harga di tingkat petani, Pak? Lantaran kan akan ada kemungkinan kenaikan pungutan ekspor atau PI untuk mendanai subsidi biodiesel ini. Bagaimana tanggapan Bapak dan asosiasi? Nah, justru sekarang ini dengan keadaan di mana harga solar ya itu lebih tinggi dibandingkan harga PAME, itu tidak ada beban subsidi yang dilakukan oleh BPDP ya terhadap program ini. Artinya apa? Ya, artinya tidak akan ada kenaikan PE gitu, ya kan. Ya, Lain halnya kalau misalnya perbedaan harga
PAME itu jauh lebih tinggi dibandingkan harga solar, maka itu dibutuhkan subsidi yang lebih besar sehingga PE-nya terus dinaikin kan gitu. Ya kan? Baik. Pak, ini terkait dengan kemitraan Pak. Meski program biodiesel ini kan sebenarnya sudah mulai digadang-gadang, mulai berjalan sejak 2015 silam ya Pak. Ada sejumlah informasi mengatakan bahwasanya akses petani sawit ke rantai pasok bahan baku di biodiesel itu masih terbatas Pak. Petani ini masih bergantung kepada tengkulak dan belum bisa menjual langsung ke perusahaan biodiesel. Apakah sudah ada solusi terkait hal ini Pak? Terutama kalau kita bicara mengenai solusi terhadap masalah kemitraan yang mungkin boleh jadi dikeluhkan oleh para petani kelapa sawit sejauh ini, Pak? Kalau masalah kemitraan itu kan kita sudah punya program inti plasma, ya kan, di mana petani itu menjual hasilnya itu ke PKS, ya kan, Mhm. menjual TBS-nya itu ke PKS yang bermitra tersebut. Tetapi kan kita masih memiliki jumlah yang lebih besar petani independen dibandingkan dengan petani plasma itu, ya kan. Nah, petani independen ini memang melakukan penjualan atau memasarkan hasil TBS-nya itu melalui suatu apa namanya ini sistem atau network yang pemasaran ya perdagangan melalui berbagai perantara gitu ya sampai kemudian sampai ke PKS itu gitu dan itu saya kira apa namanya bukan tidak mereka memang mungkin tidak memiliki akses langsung ke ke PKS ya tapi melalui suatu sistem perdagangan yang sudah memang berkembang sejak lama saya kira seperti itu. Jadi masalahnya itu bukan ke biodieselnya, tapi ke ke ke, ke PKS-nya itu. Mhm. Tapi beberapa perusahaan sekarang ini juga sudah melakukan kerjasama bermitra dengan para petani independen ini agar mereka itu bisa langsung menjual TBS-nya itu ke PKS gitu. Mhm. Mhm. Seperti itu. Iya, Pabrik kelapa sawit baik. itu. Pak, terakhir ini saya membaca dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengatakan bahwasanya kebutuhan untuk ekspor CPO ini akan berkurang, Pak. Seandainya nanti B50 ini diterapkan. Ada kebutuhan sekitar 5,3 juta ton, ini nanti kemungkinan akan diambil dari 20 juta ton, 26 juta ton impor akan dikurangi. Nah, pasti akan Impor, mengurangi pendapatan. Apakah ini memang ekspor demikian? dan Lalu seandainya memang diterapkan, solusinya seperti apa, Pak? Sehingga kebutuhan dalam negeri aman, kebutuhan ekspor juga aman terkait dengan CPO, Pak. iya, jadi kan saya sampaikan tadi, kalau misalnya bulan Juli itu diterapkan B50, maka akan ada pengalihan ekspor CPO kita mungkin antara 1,5 sampai 2 juta ya untuk konsumsi di dalam negeri ya. Nah, tetapi itu keadaan itu apa namanya dengan asumsi tidak ada kenaikan produksi CPO, ya kan. Tapi kalau misalnya produksi CPO itu di tahun 2026 ini masih bisa meningkat, maka mungkin eh, pengalihan ke domestic market itu ke dalam negeri itu tidak akan sebesar seperti itu. Nah, jadi kita mengharapkan ada kenaikan produksi CPO dalam negeri dan untuk tahun-tahun kedepannya, saya kira eh, persoalan utama yang kita hadapi agar kita bisa tetap mempertahankan ekspor, kemudian juga memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, terutama untuk program B50, itu adalah bagaimana kita meningkatkan produksi CPO itu sendiri dalam negeri, gitu. Sehingga kedua-duanya itu tidak merupakan sebuah trade off, tapi sebuah merupakan apa namanya manfaat yang dirasakan itu bisa terpenuhi baik untuk ekspor maupun untuk produksi dalam negeri. Tetapi kita lihat juga katakanlah memang ada penurunan untuk ekspor, tapi kan harga CPO pun sekarang itu mengalami peningkatan, ya kan, mungkin sekitar antara 15 sampai 20% ya akibat dari adanya perang ini sehingga
kita mengharapkan walaupun volumenya berkurang, tapi nilainya itu mungkin bisa kita pertahankan ya seperti itu. Mhm. Baik, Pak Fadil Hasan, Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI, terima kasih untuk perbincangannya Pak. Salam sehat selalu Pak Fadil. Selamat siang.